Lihatlah sekelilingmu, dunia yang kita kenal sekarang dipenuhi dengan visual yang luar biasa memukau. Efek spesial yang menakjubkan di film-film blockbuster favoritmu, mobil tanpa sopir yang meluncur mulus di jalanan, dan robot cerdas yang membantu pekerjaan manusia. Semua itu menjadi kenyataan berkat kemajuan teknologi grafis dan kecerdasan buatan. Bayangkan aksi heroik di game favoritmu, pertempuran luar angkasa yang epik, atau petualangan di dunia virtual yang terasa nyata. Semua itu terasa hidup berkat kemajuan teknologi grafis yang luar biasa. Teknologi ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, membawa kita ke alam yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Tapi, teknologi grafis bukan hanya tentang visual yang memukau. Ia juga menjadi fondasi bagi perkembangan kecerdasan buatan. AI. AI yang mampu memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI yang mendukung inovasi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga keuangan. Di balik kemajuan ini semua, ada sebuah nama yang menjadi motor penggerak revolusi grafis dan AI, yaitu NVIDIA. Perusahaan yang telah menjadi pelopor dan pemimpin di industri grafis komputer dan kecerdasan buatan. Tapi, tahukah kamu bagaimana perjalanan NVIDIA hingga menjadi raksasa teknologi seperti sekarang? Mari kita kembali ke tahun 1993 di sebuah garis sederhana jauh dari kilau Silicon Valley. 3 sekawan dengan mimpi besar, Jensen Huang, Chris Malachowski, dan Curtis Prim, mendirikan NVIDIA. Mereka bertekad untuk membawa kekuatan grafis komputer ke tangan semua orang. Fokus awal mereka, chip grafis untuk gaming dan grafis komputer. Namun, jalan menuju sukses tidaklah mudah. Bayangkan, mereka hanyalah pemain kecil di industri yang didominasi raksasa seperti AMD dan Intel. Modal terbatas, persaingan ketat, dan ketergantungan pada industri gaming yang volatil menjadi tantangan awal yang menghadang. Bahkan, chip grafis pertama mereka, NV1, gagal di pasaran. Di awal perjalanannya, NVIDIA sangat bergantung pada pasar gaming yang sangat kompetitif. Persaingan ketat dengan AMD, Radeon, dan Intel menciptakan tekanan harga dan inovasi. NVIDIA harus terus berinovasi agar tidak tersingkir. Tapi Jensen Huang dan timnya tidak menyerah. Mereka bangkit dari kegagalan, belajar dari kesalahan, dan terus berinovasi. Mereka berhasil menjawab tantangan dengan strategi yang brilian, diversifikasi produk, dan fokus pada inovasi teknologi mutakhir. Saksikan kisah transformasi NVIDIA dari perusahaan kecil yang hampir gulung tikar hingga menjadi raksasa teknologi yang mendominasi era AI. Setelah melewati masa-masa sulit di awal berdirinya, tahun 1999 menjadi titik balik bagi NVIDIA. Mereka menggebrak dunia dengan GeForce 256, GPU pertama di dunia. Ini bukan sekadar chip grafis biasa. GeForce 256 dibekali dengan teknologi transformasi dan pencahayaan yang canggih, mampu menghasilkan grafis 3D yang jauh lebih realistis dan memukau dibandingkan sebelumnya. Bayangkan, gamer yang sebelumnya hanya bisa melihat karakter bergerak kaku dengan tekstur yang buram, kini bisa menikmati dunia game yang hidup dengan detail yang luar biasa. GeForce 256 membawa pengalaman bermain game ke level yang baru. Tak heran, GeForce 256 langsung menjadi sensasi di kalangan gamer. GeForce 256 bukan hanya meningkatkan kualitas visual, tapi juga performa game. Dengan kemampuan pemrosesan grafis yang lebih cepat, game bisa berjalan lebih mulus dan responsif. Hal ini membuka peluang bagi para developer game untuk menciptakan dunia game yang lebih kompleks dan imersif. Kesuksesan GeForce 256 tidak hanya mendorong NVIDIA ke puncak kesuksesan, tapi juga menandai awal dari era baru di industri grafis komputer. GeForce 256 menjadi standar baru untuk kualitas grafis dan performa gaming. Keberhasilan GeForce 256 tidak lepas dari inovasi teknologi yang dibawa NVIDIA. Mereka memperkenalkan berbagai fitur baru seperti hardware transform and lightning yang memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke GPU, sehingga meningkatkan performa secara signifikan. Mereka juga memperkenalkan teknologi Cubic Environment Mapping untuk menghasilkan refleksi yang lebih realistis dan tekstur compression untuk meningkatkan kualitas tekstur tanpa membebani memori. GeForce 256 benar-benar sebuah revolusi di dunia grafis komputer. Ia tidak hanya mengubah cara kita bermain game, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi-inovasi grafis di masa depan. Dan ini baru awal dari perjalanan NVIDIA dalam mengukir masa depan dengan kekuatan grafis. Setelah sukses mengguncang dunia gaming dengan GeForce, NVIDIA tidak berpuas diri. Mereka menyadari bahwa kekuatan GPU tidak hanya dibutuhkan oleh para gamer,
tetapi juga oleh para profesional di berbagai bidang. Bayangkan, para insinyur, desainer, ilmuwan, dan animator membutuhkan kekuatan pemrosesan grafis yang tinggi untuk menjalankan aplikasi yang kompleks. Mereka membutuhkan rendering yang cepat, akurat, dan detail untuk mendukung pekerjaan mereka. Nvidia pun siap menjawab kebutuhan itu. Awal tahun 2000-an, Nvidia meluncurkan Quadro, lini GPU yang dikhususkan untuk workstation. Quadro dirancang dengan fokus pada kinerja, stabilitas, dan presisi, sesuai dengan tuntutan pekerjaan profesional. Dengan Quadro, para desainer otomotif bisa merancang mobil dengan detail yang menakjubkan. Arsitek bisa membuat rendering bangunan yang realistis, dan ilmuwan bisa memvisualisasikan data ilmiah yang kompleks dengan lebih mudah. Quadro tidak hanya sekedar hardware, tetapi juga sebuah solusi lengkap untuk para profesional. Nvidia menghadirkan driver yang dioptimalkan untuk berbagai aplikasi profesional, sehingga Quadro bisa bekerja dengan lancar dan stabil. Nvidia juga aktif berkolaborasi dengan perusahaan software terkemuka seperti Autodesk dan Adobe untuk memastikan kompatibilitas dan optimalisasi Quadro dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan para profesional. Dukungan teknis yang komprehensif juga diberikan untuk membantu para pengguna Quadro memaksimalkan potensi GPU mereka. Dengan strategi yang tepat, Nvidia berhasil menembus pasar profesional dan mengokohkan posisinya sebagai pemimpin di industri grafis komputer. Quadro telah membuktikan bahwa kekuatan GPU tidak hanya untuk gaming, tetapi juga untuk mendukung kemajuan di berbagai bidang profesional, membantu para insinyur, desainer, dan ilmuwan mewujudkan ide-ide mereka. Tahun 2006, Nvidia kembali menorehkan sejarah. Mereka meluncurkan inovasi yang akan mengubah cara kita melihat GPU selamanya. Jika sebelumnya GPU hanya dikenal untuk pemrosesan grafis, tetapi di sini Nvidia ingin mendobrak batasan itu. Mereka ingin membebaskan kekuatan sejati GPU, melepaskan potensi yang terpendam di dalamnya, dan mereka melakukannya dengan meluncurkan CUDA atau Compute Unified Device Architecture, sebuah platform pemrograman paralel yang memungkinkan GPU digunakan untuk pemrosesan umum, tidak hanya grafis. Bayangkan, CPU seperti seorang pekerja yang mengerjakan satu tugas dalam satu waktu, sedangkan GPU dengan CUDA seperti tim pekerja yang dapat mengerjakan banyak tugas secara bersamaan. Dengan CUDA dan GPU bisa mengerjakan berbagai jenis komputasi, mulai dari pemrosesan fisika, simulasi keuangan, hingga analisis data dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. CUDA membuka jalan bagi penggunaan GPU di berbagai bidang baru. Para ilmuwan bisa melakukan simulasi iklim yang lebih akurat untuk memprediksi bencana alam. Para dokter bisa mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan tepat, dan para insinyur merancang produk yang lebih inovatif dan efisien. Namun, memperkenalkan teknologi baru selalu memiliki tantangan. Nvidia harus meyakinkan para developer untuk mengadopsi CUDA dan mengembangkan aplikasi dengan platform ini. Untuk itu, Nvidia menyediakan dukungan dan sumber daya yang komprehensif bagi para developer, termasuk dokumentasi, tool, dan training. Dan usaha mereka tidak sia-sia. CUDA semakin populer di kalangan developer dan digunakan di berbagai bidang, mulai dari riset ilmiah hingga kecerdasan buatan. Berkat CUDA, GPU tidak lagi dikenal sebagai jantung grafis komputer, tetapi juga sebagai otak untuk memproses data dan kecerdasan buatan. Nvidia berhasil meletakkan fondasi bagi masa depan di mana GPU akan mendukung berbagai inovasi yang akan mengubah dunia. Memasuki dekade 2010-an, dunia teknologi berkembang dengan pesat. Kecerdasan buatan AI yang sebelumnya hanya ada di dalam film fiksi ilmiah, kini mulai menjadi kenyataan. Dan Jensen Huang dengan visi yang jauh ke depan melihat potensi GPU untuk mendorong perkembangan AI. AI adalah teknologi paling transformatif dalam sejarah manusia.
ujarnya. AI akan merevolusi setiap industri, setiap bidang kehidupan, dan membuka peluang baru yang tak terbatas. Ia melihat GPU dengan kemampuan pemrosesan paralelnya sebagai kunci untuk membuka potensi AI. Nvidia pun banyak menginvestasikan miliaran dolar untuk pengembangan AI. Mereka merekrut para ahli, berkolaborasi, dan juga membangun infrastruktur yang kuat di seluruh dunia untuk bisa mempercepat perkembangan AI. Hasilnya, Nvidia meluncurkan berbagai platform AI yang revolusioner. DGX System menjadi standar baru untuk pelatihan AI di pusat data, memberikan kekuatan komputasi yang luar biasa bagi para peneliti dan developer AI. Sementara itu, Jetson memungkinkan AI dijalankan di perangkat edgy, seperti robot, drone, dan mobil otonom, membawa kecerdasan ke dunia nyata. Mereka berhasil menjadi pemimpin di pasar AI, mendukung berbagai perusahaan dan institusi riset dalam mengembangkan solusi AI yang inovatif. Nvidia telah bertransformasi dari perusahaan garis komputer menjadi perusahaan AI terkemuka di dunia. Memasuki dekade 2020-an, dunia teknologi digembarkan oleh sebuah revolusi baru, AI generatif. Bayangkan, AI yang tidak hanya memproses data, tetapi juga menciptakan. AI yang mampu menghasilkan konten baru, mulai dari teks, gambar, musik, hingga video. Dan di balik revolusi AI yang generatif ini, ada Nvidia yang berperan sebagai enabler utama. Model-model AI generatif seperti ChatGPT, Google Bard membutuhkan kekuatan komputasi yang luar biasa untuk dilatih. Mereka harus memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan melakukan perhitungan yang kompleks untuk bisa menghasilkan konten yang kreatif dan berkualitas. Dan disinilah GPU Nvidia berperan penting. Dengan kemampuan pemrosesan paralel yang superior, GPU Nvidia mampu mempercepat proses pelatihan mode AI generatif secara signifikan. GPU Nvidia seri A100 dan H100 menjadi standar baru untuk pelatihan mode AI generatif. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti OpenAI, Google, Meta, dan Microsoft mengandalkan GPU Nvidia untuk mengembangkan model AI generatif tercanggih. Di tahun 2023, Nvidia mencapai tonggak sejarah dengan kapitalisasi pasar mencapai 1 triliun. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, menunjukkan dominasi Nvidia di pasar AI generatif dan kepemimpinan mereka di industri teknologi global. Nvidia telah menjadi key enabler di era AI generatif, mendukung inovasi yang akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dan di tahun 2023, Nvidia mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Berkat dominasi mereka di pasar AI dan lonjakan permintaan akan chip canggih, Nvidia berhasil mengalahkan Apple sebagai perusahaan teknologi dengan kapasitas pasar terbesar di dunia. Ini adalah sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa pentingnya peran Nvidia dalam mendukung revolusi AI global. Dari garasi kecil hingga menjadi raja grafis dan AI, Nvidia telah menunjukkan bahwa dengan visi, inovasi, dan kegigihan sebuah perusahaan bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Nvidia terus mengukir masa depan dengan kekuatan grafis dan AI, menciptakan dunia lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih menakjubkan.